langsung mulai aja ya. Teman-teman pasti udah nggak asing nih, bahkan sering mendengar kata gender dan jenis kelamin. Kira-kira saat teman-teman mendengar hal tersebut, hal apa sih yang terlintas di pikiran teman-teman? Oke, nah banyak banget nih orang-orang yang beranggapan bahwasanya gender dan jenis kelamin ini adalah suatu hal yang sama. Padahal keduanya ini berbeda loh teman-teman. Nah, apa sih bedanya? Oke, kita akan bahas ini satu persatu. Oke, pertama-tama kita bakal ngomongin tentang jenis kelamin atau bisa disebut dengan seks. Nah, jenis kelamin adalah sesuatu hal yang bersifat biologis. Contohnya, perempuan bisa hamil, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan laki-laki memiliki prostat dan bisa membuahi. Nah, jadi ini yang memang secara biologis tidak bisa dipertukarkan ya, teman-teman. Jadi ini tuh bersifat kodrat dari Tuhan. Bawaan dari lahir begitu. Nah, sedangkan gender ini beda lagi. Awalnya ini gender berasal dari bahasa Latin, yaitu genus, yang berarti jenis atau tipe. Menurut Mansur Fakih, konsep gender ini suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan kaum perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Jadi, gender ini bukan sesuatu yang bersifat kodrat seperti jenis kelamin tadi ya, tapi hasil dari konstruksi sosial. Contohnya, teman-teman pasti sering dengar nih, kalau misal perempuan itu harus lemah lembut, cantik, dan keibuan. Sedangkan laki-laki ini dianggap kuat, rasional, dan perkasa. Nah, itulah peran gender yang dikonstruksikan oleh masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, konsep gender ini pertama kali dikemukakan oleh tokoh sosiolog nih asal Inggris bernama Anne Oakley. Dia bilang perbedaan jenis kelamin itu memang biologis, tapi perbedaan gender ini simbolis atau sosial, yang dasarnya memang berasal dari perbedaan jenis kelamin, tapi tidak selalu identik. Maksudnya gimana tuh? Nah, maksudnya gini teman-teman, misalnya melahirkan itu kan jelas cuma bisa dilakukan oleh perempuan, karena secara biologis perempuan ini punya rahim. Tapi kalau urusan kerja atau mendidik anak ini kan nggak ada hubungannya dengan jenis kelamin kan. Laki-laki dan perempuan sama-sama bisa bekerja atau mendidik anak. Nah, yang bisa dibilang sebagai peran sosial yang bisa dipertukarkan itu tadi. Jadi kesimpulannya, gender itu fleksibel ya teman-teman, bisa berubah sesuai waktu, budaya, tempat. Contohnya, dulu mungkin perempuan dianggap gak pantas jadi pemimpin, tapi sekarang banyak banget perempuan hebat yang menjadi pemimpin, dimulai dari politik hingga dunia bisnis. Tapi ada satu hal yang penting nih, karena gender ini kan konstruksi sosial ya, maka dari itu terbentuklah stereotip. Misalnya laki-laki itu harus maskulin, sementara perempuan itu harus feminin. Akhirnya muncul anggapan bahwa laki-laki yang lemah lembut atau perempuan yang tegas itu dianggap aneh oleh masyarakat. Padahal sifat-sifat itu gak terkait sama jenis kelamin gitu loh. Siapapun bisa punya sifat kuat atau lembut, tergantung dari kepribadiannya masing-masing. Nah, stereotip ini sering banget bikin gender jadi bias, dan seringkali perempuan nih yang dirugikan. Contohnya, anggapan kalau perempuan ini nggak bisa jadi pemimpin, atau harus selalu ada di rumah, ada di dapur gitu tempatnya. Padahal kan, kalau dilihat dari kemampuan dan peluang, siapa aja
gak peduli laki-laki atau perempuan. Nah teman-teman, agar mempermudah kita dalam mengingat seks dan gender, ini ada konsep dari Roda Anger yang mengemukakan beberapa perbedaan. Yang pertama, sumber pembedanya. Kalau seks itu bersumber dari Tuhan, berarti kodrat ya. Sedangkan gender ini sumber pembedanya adalah masyarakat, yaitu bukan kodrat karena konstruksi sosial. Lainnya itu ada visi misi. Visi dan misi seks adalah kesetaraan, sedangkan visi misi gender adalah kebudayaan. Ketiga yaitu unsur pembeda. Unsur pembeda seks ini adalah alat reproduksi nih teman-teman, itu biologis tadi kan. Sedangkan unsur pembeda gender adalah tingkah laku. Yaitu selanjutnya ada sifat. Seks bersifat kodrat dan tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan gender bersifat harkat, martabat, dan dapat dipertukarkan. Lalu itu ada dampak nih teman-teman. Dampak seks ini membawa dampak terciptanya nilai-nilai kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian, dan sebagainya, sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan gender ini membawa dampak terciptanya ketentuan tentang pantas atau tidak pantas. Misalkan pantas menjadi pemimpin, sedangkan perempuan harus dipimpin. Laki-laki pantas menjadi pemimpin, perempuan dipimpin. Nah, sehingga sering merugikan salah satu pihak, yaitu apa? Perempuan. Terakhir ini ada keberlakuan. Seks berlaku sepanjang masa dan di mana saja, serta tidak mengenal pembedaan kelas. Sedangkan gender dapat berubah